Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang ngopi, ngerokok, makan atau jongjon aja lah. Supaya ayul hadirun wal hadirat usikum wa nasibi taqwa wa ta'ati la'alakum tuflihun. Rabbi syrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna paman nabiyyin wa himdul mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fil hamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan konten yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa kumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khusus surah Yasin, hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta pastinya kita juga insya Allah akan mendapatkan pahala dan keuntungan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dan pada kesempatan ini kajian kita tentang hak tetangga ya. Nah, sebagai referensi atau rujukan adalah kitab Tambiul Gopilin, yang artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai, khususnya kita nih, khususnya tentang hak tetangga sekali lagi ya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa yang namanya tetangga itu terbagi atau ada 3 hak ya. Dan ada yang 2 hak, juga ada yang 1 hak. Jadi bagaimana tetangganya nih? Kalau yang 3 hak tentunya ya udahnya dia saudara, kemudian memang tetangga juga Islam. Itu 3 hak ya. Jadi hak sebagai Islam, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai saudara. Nah, yang 2 hak itu tentunya satu karena Islam, keduanya karena tetangga. Ini bukan saudara nih ya. Ya tetangga aja nih. Dan yang ketiganya adalah hanya 1 hak, yaitu tetangga. Jadi dia bukannya orang Islam, bukannya istilahnya saudara, yaitu kalau memang tetangga tetap harus dipenuhi haknya. Nah, makanya ini kudu tahu nih bagi orang-orang yang berakal ya, untuk memenuhi hak-hak tetangga. Dan yang namanya tetangga itu 40 rumah dari berbagai arah. Baik kalau ngomong kitanya mah ya, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Itu walaupun jauh,
Kalau memang itu masih 40 rumah, itu masih disebut tetangga. Jadi di sini ngitungnya bukan berarti itu jauh dekatnya. Jadi tergantung itu udah ada enggak 40 rumah. Kalau memang masih 40 rumah itu iya masih disebut tetangga. Sekali lagi tadi ya berbagai arah, baik depan, belakang, kiri, kanan. Nah, apa aja nih yang harus dipenuhi hak tetangga itu? Ya baik orang lain ke kita, ya khususnya kita kepada orang lain ya. Nah ini di dalam kitab Tampil Gopilin pernah di baginda Rasulullah SAW ditanyakan. Jadi mahakul jar alal jar, mahakul jari alal jari. Jadi tetangga mah tuh bahasan juga di kitab juga jaro ya. Itu makanya itu jaro itu sebenarnya rukun tetangga itu. Iya. Jadi apa tuh hak tetangga atas tetangga yang lain? Itu dijawab oleh Rasulullah qala. Yang pertama ini stakrodaka akrotahu. Kalau ia meminjam sesuatu, di sini bukan minjam, utang ya, maka utangin. Jadi kalau tetangga umpamanya karena ada kebutuhan, dia otomatis kan utang ya. Nah itu kalau memang ada dan nggak musingin, utangin. Juga jangan dibungain ya. Tuh, sekali lagi. Kalau tetangga itu utang, jadi beda utang beda minjem nih. Kalau minjem mah biasanya sesuatu yang tetap ya, hanya kemanfaatannya. Ya, seperti umpamanya pacul, itu minjem tuh, ya, golok, itu minjem. Pokoknya mah yang barangnya tetap. Nah kalau utang mah duit tuh. Makanya kalau kita bahasa utang duit jangan ngomong minjem itu. Kalau minjem jangan dipakai tuh. Gitu ya. Utang. Iya. Jadi kalau tetangga umpamanya utang, itu kalau memang ada, nggak musingin, utangin. Tapi jangan dibungain. Nah bagaimana nih kalau nggak ada? Atau bagaimana boro-boro ngutangin ya? Terus ada mah ada tapi nantinya bakal musingin. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kan gini nih. Zaman sekarang mah ya. Jadi kalau utang mah, mau utang tuh. Itu bener-bener dibelain ya. Kayaknya ngejar-ngejar terus. Giliran aja ditagi. Susah. Ya. Iya kadang-kadang mah suka marahan dia. Galakan dia. Gitu ya. Karuan dah kadang-kadang mah suka ngilang mulu gitu ya. Sekalinya ketemu itu kadang-kadang galakan dia, marahan dia. Nah kalau begitu mau udah dah. Daripada nantinya musingin. Gitu ya. Ataupun memang dia kalau utang juga. Ya tadi nggak mau bayar gitu. Dan kalau memang kita udah ngutangin, itu jangan dibungain. Sebab kalau dibungain itu namanya riba. Nauzubillah ya. Memang kalau di dalam Islam mah, utang itu harapannya pahala. Bukannya materi gitu ya. Iya. Terus karena memang zaman sekarang ini, orang itu kalau utang nggak jujur gitu ya, kadang-kadang utangnya aja perlu, giliran bayarnya aja. Akhirnya nggak bakal ngutangin kalau nggak diribain. Tapi herannya laris, laku ya.
di mana-mana tuh pokoknya mah nggak di mana lah yang namanya apa tuh bangke. Tahu bangke? Bang keliling. Yang suka janji-janji gitu tuh ya. Itu tuh. Ah? Jangan sampai tuh. Jadi itu ya intinya ya. Yang pertama, hak tetangga yang harus dipenuhi kalau memang dia itu utang, ya, utangin kalau ada dan nggak musingin, tapi jangan dibungain. Itu aja lah. Yang kedua, wa inda'aka dan ketika ia mengundangmu ajab tahu maka penuhin. Jadi yang kedua nih kalau tetangga itu ngundang ya baik itu selamatan umpamanya ya apalagi yang namanya itu acara walimah ya baik walimah nyunatin terutama ngawinin tuh nikahin gitu maksudnya ya. Nah itu harus didatengin harus dipenuhin gitu. Tapi ya sebenarnya mah yang namanya kondangannya itu mah nggak wajib sebenarnya mah datangnya. Jadi kita mah identiknya setiap itu datang pasti kondangan ya. Dan kesana kayak utang. Makanya kesananya nanti kalau nggak dibales itu airnya mah ya pokoknya mah kacau lah gitu ya. Ya bahkan orang utang kondangan itu lebih malu daripada utang biasa ya yang belum bayar. Kalau kalau utang iya kalau utang biasa kan biasanya ya kan bisa kalau ketemu belum ada gitu ya. Kalau kondangan waduh itu ya. Karena beneran itu. Ini dia. Jadi ini udah salah ini persepsi nih. Tuh. Kudunya mah tuh yang namanya ngundang mah ngarepin datangnya doanya. Tapi kita mah udah bukan sekedar datangnya ya. Apalagi doanya. Itu kebanyakan mah amplopnya. Nah, terus nih yang harus diperhatikan lagi nih ketika mau memenuhi undangan, lihat dulu tuh di situnya itu ada kemaksiatan enggak. Kalau memang nggak ada kemaksiatan ya, itu apalagi yang namanya undangan pernikahan itu bisa wajib hukumnya ngedatenginnya kalau enggak dosa. Tapi kalau ada kemaksiatannya mah seperti di situ ada hiburan. Iya terutama yang namanya dangdut itu udah pasti tuh yang namanya dangdut mah udah ngerentet di situ kemaksiatannya. Bisa jadi di situ ada minumannya ya. Bisa jadi umpamanya kesananya itu ada ya kadang-kadang mah karena yang namanya di tempat pelacuran di Jakarta apa namanya? Bukan tuh yang digusur itu. Ya. Kali jodoh. Bangunnya pura-pura aja. Pinter ya. Iya. Wah, jangan-jangan gitu ya. Iya, pinter ya. Iya. Kan nih kali jodoh kan digusur ya. Iya. Alhamdulillah. Aduh. Nah itu iya. Karena digusur kalau kayak nih kan sarang tawon atau sarang lebah itu kalau diobong kan pada kabur tuh. Nah itu juga pada kabur. Ya. Iya. Makanya lari ke kampung-kampung tuh terutama tuh kalau ada dangdut itu jadi apa tuh namanya tuh kalau di booking ya. Ya jadi ketemuan di situ ntar ininya di mana gitu. Nggak bisa jawab juga ya takut disangka iya. Nah itu hati-hati itu paling ini ya. Ini terutama dosanya itu bagi yang ngadain tuh. Walaupun istilahnya gratis. Ada kan kadang-kadang sekarang asal mau aja ya. Itu tetap hati-hati ya. Itu boro-boro kita dapat bagian dosa dari orang. Kita dosa kita juga kan belum tentu ya. Jadi itu makanya kalau saya mah tuh kalau ada jangankan orang lain, saudara ya. Kalau umpamanya itu hajat ada dangdut ya saya mah
dibasiin. Iya, dibasiin ya. Iya, pernah sih, nggak tahu nih di undangannya emang nggak ada hiburannya. Orang nyampe ke situ ada hiburan dangdut lagi, lah pulang lagi ayah. Iya. emang emang iya. Ya nanya yang di sana tuh ya, di sana kan, iya, iya. Jadi jangan salah ini gitu ya. Iya, dan kan kita yang namanya itu kan kondisi itu kan ngarepin doa ya, dan tentunya kabul. Nah itu gimana mesti itu dapat rahmat gitu apa di lingkungan itu ya, sehingga doa itu dijabah. Bagaimana mau dapat rahmat apalagi doa dijabah kalau memang di situnya kemaksiatan. Nah kecuali kalau memang punya ada pengajian tuh baru. Jadi bukan aja tempat itu jadi rahmat, jadi ridho Allah, doa aja dikabul. Kalau kiai yang doa ya. Nah makanya kalau memang nggak bisa ngadain pengajian, udah mendingan jangan bahasanya sepi, hati-hati ya, gitu. Udah mendingan kosong aja kalau memang daripada hiburan begitu. Nah jadi kita perhatikan, emang dasarnya mah kalau ngundang mah ya tetangga itu kudu didatengin, tapi tadi ada kemungkaran enggak, ada kemaksiatan enggak. Kalau ada kemungkaran mah walaupun itu umpamanya pernikahan ya, itu enggak wajib, bahkan dosa ya, nauzubillah. Nah kemudian wa in marido, dan ketika tetangga sakit utahu maka jenguk tuh. Jadi kalau ada tetangga sakit ya, tadi ingat nih 40 rumah, makanya kudunya mah benar-benar pasang apa namanya sinyal. Jadi mana nih tetangga yang sakit, tapi jangan diharap-harap gitu ya, supaya dapat pahala. Emang yang namanya kita datang ke yang sakit itu ya, itu kita pahalanya gede, terus doa juga dijabah. Makanya itu kalau kita ngadirin yang sakit, ngejenguk yang sakit, itu doain itu untuk yang sakitnya, dan insya Allah kita juga nanti dapat ya keuntungan itu. Begitu ya. Jadi jangan malah tetangga sakit, waduh disyukurin, syukur bongan lu. Jangan ya. Kudanya mah mau itu orang yang tadinya suka ke kita bahkan benci sekalipun ya, kalau sakit mah kalau yang itu namanya tetangga itu jenguk ya. Ini kan pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan Rasulullah kalau mau ke Masjidil Haram itu kadang-kadang mau ke masjid itu ya, itu suka ditimpain sama kotoran gitu ya. Ya, suka diludahin gitu ya. Barang itu selalu gitu tuh, hampir setiap hari. Barang suatu ketika itunya ngeludahin nggak ada. Iya. Akhirnya Rasulullah itu kangen nanya-nanya. Ini yang biasa di sini, yang biasa ngeludahin saya di mana nih? Oh sakit. Itu kali Rasulullah syukur gitu ya. Bongan lu gitu ya kan. Kalau kita makanya begitu ya. Tapi Rasulullah justru ngecek itu ya. Pengen tahu itu, mau ngejenguk. Tuh, akhirnya dijenguk. Nah, itu ternyata tuh karena memang alak Rasulullah ya, memang buktinya orang-orang yang lain itu dia sakit belum ada yang ngejenguk ya. Bahkan orang dekatnya juga. Tapi Rasulullah yang dibenci sama dia, bahkan itu tadi setiap ke masjid itu selalu diludahin apa, ini malah datang. Nah, itulah jadi jalan hidayah. Tuh orang yang tadinya benci ke Rasulullah itu jadi sangat cinta kepada Rasulullah. Makanya kita juga tuh kalau ada tetangga yang benci-benci, udah giliran dia sakit jenguk, insya Allah berubah. Gitu ya. Jangan malah disyukurin itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ijasta'ana bika, dan ketika tetangga minta tolong bika kepadamu, tahu maka tolonglah. Nah ini tentunya yang berhubungan dengan tenaga gitu ya.
Seperti ini, tetangga karena ada apa namanya hajat maunya kan perlu bantuan tuh. Ataupun memang ya perlu pertolongan, dia perlu pacul, perlu golok ataupun ya perkakas rumah tangga itu ya. Ya khususnya tadi lah kalau memang minta bantuan itu jangan dicuekin, jangan diabaikan. Kudunya dipenuhin ya, kita juga kan gitu kan kalau pengen, kalau ada keperluan ya seperti butuh tenaga banyak kan kita juga perlu bantuan. Nah itu sebenarnya mah nggak perlu dibilangin ya, nggak kudu diminta, pokoknya mah langsung apa namanya peka aja gitu ya. Pokoknya kalau tetangga lagi lihat sibuk wayanya tuh untuk melibatkan, untuk ngebantu begitu ya, jangan umpamanya cuek-cuek aja. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa in asobatu, dan ketika mengenai kepada tetangga musibatun, suatu musibah, azai tahu maka apa namanya layatlah ya, hiburlah gitu ya. Jadi kalau ada tetangga nih kena musibah ya seperti apalah ya yang nggak diharapkan, itu kudunya hibur, sabar. Ya semuanya memang udah takdir gitu ya. Ya pokoknya mak supaya dia itu sabar, tenang gitu ya. Karena terhibur gitu. Jangan malah umpamanya di apa? Disyukur-syukurin gitu. Tuh makanya gitu ya. Jadi jangan tuh. Kemudian yang keenam nih. Wa in asobahu, dan ketika tetangga itu mengalami khairun, kebaikan, hayan tahu ya, hanai tahu, maka ucapkanlah selamat tuh, tahniah bahasanya. Jadi kalau ada tetangga umpamanya dapat kebaikan ya, umpamanya dia naik pangkat ya, dapat milik dan lain sebagainya, itu kudunya ucapin selamat. Selamat ya. Ya, kamu dapat naik pangkat ataupun dapat rezeki gitu ya. Itu kudunya gitu, jangan malah di apa ya? Malah didengkiin gitu. Ya kan kadang-kadang umumnya nih, banyakannya ya. Itu kan kudunya tadi gitu tuh. Kalau tetangga itu kena musibah, kudunya ikut sedih ya. Kita nih dan hibur tentunya. Nah kalau tetangga itu dapat kebaikan, dapat nikmat, senang, ucapin selamat gitu ya. Itu mestinya gitu. Jadi jangan gini. Giliran tetangga itu kena musibah, dia malah senang. Ya, malah disyukurin. Giliran tetangga senang, dia sedih panas dingin ya. Itu namanya apa tuh? Hasut ya. Iya, itu jadi tinggal kita ini lah diri kita ya. Ganti mobil lagi ya. Iya. Nah, ketika orang lain khusus tetangga itu senang, kita sedih. Sebaliknya ketika orang lain khusus tetangga itu kena musibah, kita senang, itu namanya hasud. Kalau hasud itu nauzubillah ya. Itu bisa ngapusin seluruh pahala ibadah kita tuh. Begitu. Bahkan yang namanya orang hasud itu hidup ini susah, sampai dia mengatakan orang hasud mah sebelum mati udah mati. Apa sebabnya nih? Kan orang hasud mah nih ya, jangankan ketemu orangnya, ingat aja sama yang dihasudin, itu udah gak enak makan, gak enak minum. Ketahuan. Ampanya ya kita nih hasud sama seorang ya, itu jangankan ngelihat, ingat aja udah gak enak makan, gak enak minum, bahkan gak enak tidur, kan tersiksa ya. Tuh, apalagi malah dapat kabar malah lebih enak lagi, wah bikin parah. Iya, iya. Makanya nih ya, yang namanya kan dia itu tadi gara-gara gitu akhirnya sakit ya, masuk rumah sakit. Umpamanya ya, ini memang sakit ini bukan sakit apa-apa, kan hati aja gitu. Nah begitu dijenguk kan,
sama tetangganya atau saudaranya. Kan biasanya kalau yang nanya itu kan yang ngejenguknya ya. Bagaimana? Udah mendingan belum gitu ya? Kalau orang hasut mah malah dia yang nanya. Itu bagaimana tetangga? Beuh. Sekarang makan kemarin mah dia masuk rumah sakit gara-gara tetangga beli motor ya. Sekarang mau udah beli mobil. Itu kira-kira makin parah ya. Bahkan bisa jadi deh ya. Iya. Alhamdulillah. Tuh jadi jangan sampai gitu tuh. Nah itulah mungkin ya. Sementara tuh. Ah, hati iya, urusan hati ya. Hati maksudnya penyakit hati ya. Iya, iya. Iya, dari pikiran masuk ke hati gitu tuh. Gitu. Iya, makanya tuh iya berat yang namanya penyakit hasut itu ya. Tuh hilangkan lah pokoknya kalau yang belum hindarkan, kalau yang sudah terjadi usahakan hilangkan. Bagaimana caranya kalau ngilangin sifat hasut? Itu kudunya kudu rajin ketemu sama orang ini dipaksain. Kalau memang dia malah hindar, makin parah. Tahuan amat. Kayak pengalaman aja. Iya, jadi kalau kita hasut sama seseorang, itu jangan malah kita ngindar, makin jadi hasutnya. Kudunya rapetin, makin dideketin. Iya, karena itu emang setan gitu kan ya. Nah, bahkan kudunya kalau dia ada kenikmatan tadi tuh berusaha kita. Oh, kamu ya hebat gitu ya. Kudu diakuin. Itu salah satu upaya untuk ngobatin penyakit hasut. Kalau lagi kudu rajin ketemu ya, deketin gitu. Kalau pengen sembuh, tapi kalau memang dia malah ngejauhin, itu justru makin jadi. Nauzubillah min. Nah mungkin itu ya, hanya baru 6 tuh hak tetangga yang harus dipenuhi ya. Baik itu tetangga memang orang Islam, apalagi saudara gitu ya. Seandainya dia itu bukan saudara juga, kalau memang orang Islam tetangga itu juga harus dipenuhi. Bahkan walaupun dia orang kafir, tetangganya nih bukan Islam kan, bukan saudara juga, itu tetap masih ada hak tadi itu. Asal kafirnya yang enggak memerangi umat Islam begitu. Iya. Nah mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.